Halo para sobi-sobi Mince yang diberkahi dan dirahmati Sang Maha Kuasa. Gimana kegiatan hari ini, semoga lancar ya ah. Sebelumnya, Mince mau ucapin selamat pagi, sore, siang, malam tergantung kapan kalian dengerin Mince ngomong ya oke. Iya. Kenapa ya Mince berisik banget? Sebelum Mince kasih tahu ke kalian ada bocoran apa untuk sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini, mending yuk kita subscribe channel Dapur Verona, like video Mince, share video Mince ke teman-teman kalian, komen di bawah biar Mince bisa tahu komentar kalian, bunyiin loncengnya biar gak ketinggalan bocoran dari Mince karena kalau ketinggalan nanti kalian menyesal. Penyesalan itu datangnya di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran. Hihi. Ya, kan? Oke, ayo deh kita mulai dulu bocorannya. Jadi gini guys ceritanya, Alex baru saja keluar dari supermarket, di tangannya nampak sambil nenteng belanjaan baru aja melangkah mau pulang. Alex tiba-tiba mikir, Alex selalu bertanya-tanya pulang sekarang atau enggak ya, tapi suasana di rumah lagi enggak enak. Alex mikir sejenak, dan berkata jalan-jalan sebentar dulu deh. Sambil tenangin diri daripada pulang jadi makin stres lagian siapa lagi yang bisa hibur diri, kalau bukan aku sendiri? Alex pun segera putar balik dan jalan ke arah lain. Bersamaan itu mobil David lewat, tak sengaja David pun lihat Alex deng. David memicing sontak kaget, itu kan Alex. Mau kemana dia? Alex ke taman, dia lihat orang-orang happy di taman. Alex menghela napas tersenyum getir. Alex dalam hati berkata, sudah lama aku nggak ke taman ini, nikmati waktu sendiri kayak gini, mumpung di sini, aku harus senang-senang. David ikutin Alex, dia memicing penasaran David lalu semakin bertanya-tanya si Alex mau ngapain ya di sana. David diam-diam ikutin Alex, lihat ada tukang es krim. Alex lalu jajan es krimnya satu bang, yang rasa strawberry. Tukang jualan es krim pun berkata tinggal yang coklat. Neng Alex lalu menjawab, ya udah nggak apa-apa, tukang jualan kasih ice ke Alex. Alex langsung bayar. Alex sambil jalan sambil makan es sendirian. David terus mengamati sampai esnya Alex habis. Alex masih lihat sekitar, pas Alex mau nengok ke kanan, David buru-buru sembunyi, takut Alex lihatin dia. Tapi Alex nggak lihat David. Alex lihat ada orang jualan balon sabun. Alex samperin. David kembali ikutin Alex lalu ngomongin ke tukang balon sabun. Alex lalu memesan, bang, beli satu. Tukang jualan kepo, tukang jualan buat anaknya ya, bu. Tapi mana anaknya? Alex lalu berkata, buat saya kok. Tukang jualan nggak enak hati sendiri, lalu kasihin ke Alex. Alex bertanya ke abangnya, berapaan bang? Tukang jualan lalu berkata 10.000 aja. Alex kasih uangnya. Tukang jualan lalu kasih balon sabun. Alex mengucap terima kasih, makasih bang. Alex melipir pergi dari sana. Alex lalu asik main sendirian. Alex lihat balon-balon sabun itu sambil senyum nanar. Alex pun mengeluhkan, andai hidup sesederhana ini dan gak rumit, hanya menikmati apa yang ada di sekitar tanpa harus memikirkan beban hidup. Andai aja kesedihan yang aku rasakan seperti gelembung-gelembung yang berterbangan ini terbang mengikuti arah angin, dan seketika lalu menghilang. Tiba-tiba ada orang berdiri di sebelahnya main balon sabun juga. Pas Alex noleh jeng, ternyata David. Alex pun bertanya, David? Alex terhenyak, nah loh David ketahuan nih lagi ngikutin Alex. Aduh, mereka tuh gemesin si aslia. Mince beneran gemes sama mereka berdua. Yang di kamar masih sendu sedih mikirin Kinanti. Marta lalu merasa iba dengan Kinan, kasihan banget kamu di sana, maafin yang nggak bisa ngelakuin apa-apa buat kamu. Tak lama Abhi datang sama dokter. Abhi mana memanggil Eyang nengok. Lihat Abhi datang sama dokter yang protes. Marta lalu bertanya, kamu ngapain panggil dokter ke sini? ABHI manapun berkata, dokter mau periksa Eyang kan lagi sakit. Marta lalu berkata, Eyang nggak apa-apa, Eyang cuma mau tidur aja. Kamu suruh dokter pulang, Eyang mau istirahat. Abhi tetap ngotot. Abhi manapun menjelaskan, Eyang, jangan gitu, aku cuma mau mastiin Eyang sakit apa. Biar nggak asal-asalan minum obat, yang diperiksa dulu ya. Abhi lalu natap dokter Abhi mana lalu bicara kepada dokter, dok,
Periksa aja yang saya sekarang. Dokter mengangguk dan menjawab, baik, Tuan muda. Lalu dokter berkata ke Eyang Bumarter, saya periksa dulu ya. Eyang diperiksa. Abhi liatin cemas, waduh Eyang sakit guys. Dokter sudah periksa Eyang. Dokter lalu bilang ke Abhi, dokter tuan muda, bisa kita bicara sebentar di luar? Abhi mengangguk. Abhi lalu bilang ke Eyang, Abhi mana? Lalu bilang, Eyang istirahat dulu ya. Eyang mengangguk lemah. Abhi dan dokter lalu keluar kamar. Dokter dan Abhi keluar. Abhi menatap cemas Abhi mana lalu nanya ke dokter, Eyang saya sebenarnya sakit apa, dok? Dokter bicara sama Abhi. Dokter lalu berkata, tuan muda sepertinya asam lambung Bumarter kambuh, tapi semua ini karena Bumarter mungkin lagi banyak pikiran, sebaiknya dijaga psikisnya, supaya penyakitnya nggak makin parah. Abhi tertegun. Dokter lalu pamit, kalau gitu saya pamit dulu, tuan muda permisi. Abhi mengangguk. Abhi mana lalu berterima kasih ke dokter. Terima kasih, dok. Dokter pamit pergi. Abhi samperin Eyang. Setelah dokter pulang, Abhi natap Eyang yang masih termenung. Abhi mana bertanya ke Eyang, Eyang, kenapa? Dokter bilang Eyang sakit karena banyak pikiran. Awalnya Eyang ngeles Marta, nggak apa-apa, di Eyang baik-baik aja. Abhi mana pun ceramahin Eyang, kalau ada yang Eyang pikirin, atau ada masalah, Eyang harus cerita sama aku, jangan dipendam sendiri. Eyang akhirnya ngaku sambil nangis. Marta lalu bilang Eyang ngerasa bersalah, semua yang terjadi sama Kinan itu salah Eyang waktu itu pura-pura sakit dan malah minta kalian buat berbaikan sama Reno dan Enice, tapi akibatnya, sekarang Kinan malah dipenjara. Eyang nggak sanggup, bener-bener nggak sanggup bayangin Kinan bakalan berada lama di sana. Harusnya Eyang yang ada di sana, bukan Kinan. Semua ini karena Eyang nangis sesegukan. Abhi miris bilang sama Eyang. Abhi mana lalu berkata, Eyang, jangan ngerasa kayak gitu, kita kan nggak tahu bakalan gini jadinya. Eyang jangan nyalahin diri sendiri, sekarang kita pikirin aja gimana caranya bebasin Kinan, ya? Eyang tetap nangis sesegukan. Abhi ngeliatin nggak tega. Sabar ya Eyang, semangat keluarga Sudirja, kita pasti bisa ngelewatin ini. Oke, lanjut ke cerita Kinan. Kinan dikawal petugas mau memasuki ruang pengadilan sama Abhi, David, Herman dan pengacara terlihat. Reno dari arah lain juga baru datang sama pengacaranya Jeng. Mereka berhadapan, saling bertatapan tajam. Abhi samperin Reno. Abhi mana pun berkata, saya peringati kamu. Kamu jangan pernah ngerasa bisa curangin kita. Saya pasti bisa bongkar semua kebusukan kamu. Reno menatap Abhi sinis dan dingin dan bertanya, curang? Buat apa? Lihat aja nanti. Semua buktinya udah jelas. Dan itu semua sudah cukup buat menghukum istri Anda. Jeng. Reno melenggang masuk. Herman emosi, tapi ditahan. David. Herman lalu berkata, kurang ajar. Dasar nggak tahu diri. Beraninya macam-macam sama anak saya. David bisikin ke Herman. David pun menenangkan Herman. Tenang Pak Herman, jangan bikin keributan di sini. Anda mau nanti nggak bisa menyaksikan persidangan Kinan? Herman terpaksa nahan diri sementara Abhi genggam tangan Kinan, yang mulai nangis. Segitu dulu aja ya? Gak